jadi moderatornya boleh minta nggak ya, saya punya khotbah direkam, supaya saya mau kasih AI yang di lansia ya, yang nggak bisa pakai Zoom. Ya, makasih udah di record ya, makasih. Oke, firman Tuhan pada hari ini ya, yang sudah saya baca tadi dari Matius pasal 28 ayat 20b. Ayat ini adalah apa ya namanya ya? Ini terakhir ya, ayat terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Sebelum dia terangkat ke surga, dia menyampaikan pesan ini yang terakhir. Tetapi ayat ini tidak bisa lepas ya daripada ayat-ayat sebelumnya. Karena saya membahasnya hanya ayat 20b saja ya, tapi ayat-ayat sebelumnya itu maknanya banyak, tapi ntar khotbahnya panjang ya. Tapi saya ambil ayat yang ke-28 saja, ayat yang ke-20 saja ya. Jadi kata menyertai kita akan menjadi fokus pada hari ini ya, kita menyertai. Itu kalau ada kata menyertai itu atau kita bilang serta ya, beserta, menyertai, beserta. Atau ada kawan yang menyertai kita, teman kita, saudara kita yang enak diajak bicara di dalam perjalanan, itu rasanya enak banget begitu ya, kalau kita dalam perjalanan yang jauh, yang jenuh gitu, kalau ada orang yang menyertai kita, wah enak banget gitu ya. Nah, di sini yang menyertai kita bukan secara kelihatan physically gitu ya, tetapi yang menyertai kita ini, kata menyertai adalah secara spiritual ya, bagaimana kita boleh bisa merasakan Tuhan menyertai kita ya. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa itu selalu begitu ya, enggak ada ditunda-tunda, enggak separuh-separuh, tapi seterusnya ya. Tapi kadang-kadang memang ada orang yang tahu, ada orang yang tidak ya, bahwa Tuhan itu menyertai. Ayat-ayat sebelumnya atau firman Tuhan sebelumnya ini adalah mengajak kepada kita, bukan apa namanya, dalam kata menyertai ini ada efek sebelumnya, ada sebabnya. Kenapa Tuhan menyertai kita? Tuhan menyertai kita karena ya, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan udah ada di dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah ada dalam hati kita. Berarti Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak usah ragu ya dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita orang yang disertai Tuhan, yang kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang disertai Tuhan itu berani ya. Saya merasa berani, karena apa? Karena ada Tuhan. Kalau saya sendiri, saya takut. Ya, waktu saya melangkahkan kaki saya ke Malaysia, itu kalau secara manusia takut, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sana. Yang saya tahu itu di sana kan banyak kaum M gitu kan. Nah, jadi saya rasa takut kalau secara manusia, tapi saya menjadi berani karena apa? Oh iya, Tuhan itu menyertai ya, Tuhan menyertai kita. Jadi dalam segala apapun, dalam situasi apapun, kita menjadi berani kalau kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita ya. Ini sangat benar-benar kita benar-benar brave gitu, berani ya. Apapun yang kita hadapi, kita akan berani ya. Tapi kita bukan, kalau bahasa Betawi itu gegabah, ataupun bukan sembarangan begitu ya, bukan sembarangan berani ya, pakai otot begitu. Mentang-mentang saya badannya sehat, bisa menghajar orang satu kaligus 8-10 orang begitu, bukan. Kita bukan pakai otot, atau kayak kasar ya, jadi pakai yang main ya, use our mind lah ya. Jadi pakai kita punya otak kita ya, pakai kita punya mind kita. Ya karena kita berani, kita bisa mengutak-atik situasi begitu, karena ada Tuhan yang menyertai. Jadi kita dalam hal berani ini, jadinya kita menjadi seorang yang apa ya, kreatif gitu ya. Karena apa? Kalau jalan di sini ditutup, jalan sana bisa jalan begitu ya. Di Malaysia itu
Saya kan berapa border yang bisa dilalui ya selama di sana. Jalan sini ditutup, jalan sana buka, jalan sini tutup, jalan sana buka ya. Nah, jadi di dalam hal ini Allah menyertai kita ya, kita bisa berani ya. Kita bisa berani ya, terus kemudian kreatif gitu ya. Jadi kreatifnya ini ya seperti saya belajar dari semut juga. Semut itu di rumah ini kadang banyak semut ya. Saya suka pancing mereka ya keluar dari sarangnya ya, iseng-iseng apalagi masalah COVID-19 ini ya, sering mancingin semut untuk keluar gitu ya. Nah, bila kita tutup jalan dia akan cari jalan lain. Bila saya tutup jalan sini, jalan sana dibuka. Nah, itu semut ya. Terus mereka tuh bergerombol ya pada saat saya kasih makanan ya. Mereka itu bukan langsung dimakan, ya, tetapi mereka langsung cepat-cepat lari, ya. Semut itu gembira ya pada saat dikasih makanan. Kok bisa ya semut itu gembira? Bagaimana caranya, gitu ya? Coba kalian perhatiin, kalau semut dikasih makan, satu gerombolan semut gitu kasih makan, itu semut bukan langsung caplok makan loh, tetapi mereka sangat gembira dan mereka cari teman-temannya ya supaya teman-temannya juga kebagian ya. Jadi mereka itu memperhatikan kawan-kawannya. Mereka hidup dalam koloni, ya, dalam grup, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu hal yang kita pelajari lah. Kita nggak belajar tentang ilmu semut, tetapi kita belajar dari sekelumit tentang semut, ya. Nah, jadi tentang berani ini, kita berani di dalam hal kita optimis, begitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan karena kita tahu Tuhan itu menyertai kita ya, jadi kita berani ya. Ada dua orang karyawan atau staff ya, itu dikirim ke luar negeri ya. Ini satu cerita untuk menggambarkan ilustrasi apakah ada kebenarannya atau tidak, nggak tahu, tetapi ada makna rohaninya. Ada dua staff ya, ada dua staff dikirim ke Afrika untuk survei ya. Survei dari perusahaan sepatu ya. Kemudian di Afrika. Afrikanya bukan Afrika Selatan. Afrika Selatan itu kan modern ya. Afrika Selatan itu modern, tapi ini mungkin Afrika Barat ataupun Afrika Tengah begitu kan. Yang kehidupannya itu lebih minim begitu ya. Lalu diutuslah dua orang ini untuk masuk ke sana, maybe ya perusahaannya itu mau expand ya, mau meluaskan penjualannya untuk marketingnya ataupun buka perusahaan atau di sana gimana nggak ngerti ya. Nah, pada saat mereka survei ya, ternyata dua orang ini sangat berbeda ya. Berbeda dalam hal temperamen, karakter dan tanggapan mereka ya. Yang tipe manusianya berbeda ya. Yang pertama itu mereka sangat rasanya gimana ya bikin laporan ke bos. Bos, di sana itu sepatu itu kayaknya nggak laku gitu. Mereka banyak yang nggak pakai sepatu, gimana mau jual sepatu begitu ya. Nah, kalau mau pakai sepatu juga mereka cuaca di sana panas gitu ya. Cuaca di sana panas, jadi kalau pakai sepatu itu kayaknya nggak cocok, keringetan begitu ya. Terus belum lagi yang lecet-lecet, mereka nggak biasa pakai sepatu gitu ya. Nah, jadi laporan dari satu orang yang pertama itu seperti itu, jadi kayaknya udah hopeless gitu, nggak ada ya. Lalu ada laporan yang kedua, laporan orang yang kedua ini bilang, wah dia ini sangat optimis bilang kepada bosnya, bos, ini bagus bos, pasti sepatu kita laku, karena di sana belum banyak orang yang pakai sepatu, ya. Jadi kalau kita mau expand ke sana, ini pasti berhasil bos, karena belum banyak orang pakai sepatu, pasti laku keras bos, gitu ya. Nah, jadi dua orang ini kan berbeda ya. Laporan yang pertama, laporan yang kedua sangat berbeda begitu. Nah, orang-orang ini sebagai satu contoh aja bagi kita. Orang-orang yang disertai sama Tuhan, dia akan kreatif. Jalan ditutup dia pasti ada dan selalu berpikiran optimis ya. Tidak pesimis, tidak mengatakan, aduh ini begini, aduh wah, udah mengeluh duluan begitu ya. Ini ciri-ciri orang yang pesimis ya. Sebagai orang yang disertai sama Tuhan, kita tahu Tuhan menyertai kita. Jadi kita tuh harus tahu. Jadi kalau misalnya Tuhan itu
ada dan kita perlu berani untuk menjalankan tugas ini ya. Nah, jadi kita belajar ya untuk berani karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua ya, yaitu yang kedua adalah kita berserah. Jadi kalau kita tahu Allah menyertai kita, kita perlu berserah kepada Tuhan. Saya mohon minum dulu ya, karena kering, karena ini AC-nya dekat sekali, sorry ya. Oke, yang kedua ini, yang berserah ini adalah kita benar-benar berserah kepada Tuhan, bukan separuh-separuh, tetapi semuanya. Seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bukan 50%, ya. 50%-nya lagi diri kita, usaha, begitu ya. Terus kemudian 50%-nya Tuhan. Nggak bisa begitu. Jadi 100% kita serahkan kepada Tuhan. Segala usaha kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Segala kreativitas kita serahkan kepada Tuhan. Kita punya keluarga, kita juga serahkan kepada Tuhan. Kita cari uang, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lagi cari dana nih, kita serahkan juga kepada Tuhan, begitu ya. Di samping kita jualan ya, barang-barang untuk cari donasi dan lain sebagainya, kita juga tetap serahkan kepada Tuhan. Tidak boleh kita mengandalkan akan diri kita sendiri. Kita berserah kepada Tuhan ya. Jadi berserah kepada Tuhan ini benar-benar 100% dan benar-benar kita serahkan semuanya apa yang kita alami, baik suka maupun duka. Jangan pada saat duka aja serahkan kepada Tuhan ya. Aduh, sedih gimana begitu, serahkan kepada Tuhan ya. Nah, jadi kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan ya. Tetapi yang sekarang yang lagi viral itu adalah terserah gitu ya. Terserah ini sepertinya lagi marah gitu ya. Ini marah-marah, terserah deh gitu kan. Seringkali orang begitu ya, kalau udah marah-marah, udah nggak ada jalan keluarnya itu biasanya udah terserah ya. Artinya dia lagi marah-marah gitu ya. Ini lagi viral nih tentang terserah gitu. Coba kita viralin lagi ya, kita balik viral. Kita balik viralnya, mari kita berserah ya. Orang Kristen harus kasih contoh dalam dunia saat ini ya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kira-kira besok kita tulis di Facebook, Instagram semua ya, kita tulis berserah kepada Tuhan, bukan terserah ya. Kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, dan Tuhan memberkati akan setiap kita menghadapi orang-orang bandel di dalam dunia pada saat ini ya. Banyak sekali orang bandel gitu ya, yang tidak mau menurut akan perintah dari boro-boro Tuhan yang apa namanya, Tuhan yang tidak kelihatan ya. Pemerintah yang kelihatan aja tidak mau taat begitu ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita perlu contoh, memberikan contoh bahwa kita mau berserah kepada Tuhan ya. Kita viralkan balik ya. Jadi berserah itu adalah aktif, bukan pasif. Kalau berserah bukan orangnya lembut, lemah, begitu kan ada lagu tuh. Aku berserah, I surrender all, gitu ya. Nah, kalau lagu berserah pertama kadang-kadang ada orang yang nyanyinya tuh sangat lemah banget. Jadi akhirnya benar-benar berserah seperti tidak aktif dan akhirnya lemah banget begitu ya. Tapi sebenarnya orang berserah itu kuat begitu ya. Berserah karena apa? Kita memang lemah, tetapi kita ada kekuatan dari Tuhan begitu ya. Jadi nyanyi lagu berserah itu bukan benar-benar lemah begitu. Aku berserah, aku berserah. Gitu ada power begitu loh. Kayak semua kalau nyanyi kan ada power tuh ya, semua ya. Nah, jadi kita perlu nyanyi itu ada power. Kalau berserah itu kesannya aduh kayak berita kematian begitu ya, berserahnya begitu ya. Jadi jadi manusia lembek begitu kesannya ya. Jadi kita belajar berserah kepada Tuhan, tetapi berserah itu aktif, dan berserah itu bukan berarti kita loyo, tetapi berserah kepada Tuhan kita tahu ya bagaimana siapa yang pimpin, siapa yang kita serahkan kepada siapa, yaitu kepada Tuhan kita. Ketika cinta kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini ya,
apa namanya itu, bahwa kita sebagai orang, sebagai anak Tuhan, berserahnya tuh seperti seorang, apa namanya, seorang yang serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan 10%-nya, 5%-nya untuk diri sendiri, jadi semuanya. Ada ilustrasi, ya teman-teman di sekolah minggu mungkin tahu ya, ada cerita dari, itu air terjun Niagara ya, Mr. Blondin ya, pasti anak-anak guru-guru sekolah minggu tahu ya. Mr. Blondin ini nggak tahu kebangsaan mana ya, nggak tahu, cuman ada ceritanya bahwa dia sebagai seorang apa namanya akrobatik ya, dia bisa menyeberangi apa namanya Niagara Fall ya, Niagara, air terjun Niagara ya. Jadi dari ujung sampai ke ujung dia nyebrang pakai seutas tali ya. Lalu ada manajernya itu yang undang-undang orang datang, datang lihatlah, ini ada Mr. Blondin akan menyeberang ya, akan menyeberang. Terus dengan seutas tali ya, masa begitu ya. Terus kemudian dilihat, wih beneran nih. Wah. Terus kemudian mereka sorak-sorak, baru mulai masuk ke dalam talinya itu ya, wah penonton udah mulai deg-degan ya, tepuk tangannya sudah berganti begitu menjadi diam ya. Tiba-tiba sudah ada di tengah ya. Begitu, wah sorak lagi begitu sampai di tengah apa yang terjadi? Angin begitu kuat, begitu kenceng begitu, dan akhirnya Miss Blondin stop dulu sebentar begitu ya. Waktu dia stop sebentar, semua penonton yang tadinya sorak-sorak juga berhenti karena semua deg-degan, jatuh nggak gitu ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi lagi? Akhirnya begitu angin selesai, nggak ada angin lagi, kemudian Miss Blondin mulai berjalan lagi. Waktu berjalan, sampailah dia di ujung, wah semua penonton bersorak-sorai. Lalu manajernya tanya, saudara-saudara, apakah kamu percaya kalau Mr. Blondin ini bisa bawa troli pasir di sini? Percayalah. Nah, sekarang dia bawa ya, Mr. Blondin bawa troli pasir. Lalu kemudian troli pasir dibawa, apa yang terjadi? Jalan juga, sama seperti tadi, ada angin juga, anginnya kenceng kan ya, anginnya kenceng. Nah, begitu sampai di tengah, ya angin kenceng, dia berhenti sebentar, dan penonton juga semuanya sempat dak-dikduk semuanya. Akhirnya sampai di ujung lagi. Nah, begitu sampai di ujung, manajer berulang lagi, tanya lagi, saudara-saudara, ini adalah bagian yang ketiga. Apakah saudara percaya kalau Mr. Blondin bisa berjalan mendorong troli, tetapi di trolinya ini ada orang yang duduk? Percaya, katanya. Percaya. Wah, semuanya percaya. Ditanya sebelah sini, percaya. Ditanya sebelah ini, percaya. Di sebelah depannya lagi percaya. Semua ditanya, semua percaya. Ya, dengan sorak-sorai begitu ya. Terus manajernya tanya lagi, ya. Siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau bersedia untuk duduk di troli pasir ini? Semua silent. Semua diam. Tidak ada yang mau. Ditunggu, tidak ada yang mau. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nggak ada yang mau begitu ya, tiba-tiba kucuk, siapa yang keluar? Anak kecil ya. Anak kecil datang ya, saya mau begitu ya. Akhirnya anak kecil ini langsung duduk ke troli itu, ke trolinya ya. Langsung Mr. Blondin dorong ya anak ini di atas troli lewat kabel itu melewati Niagara Falls ya. Lalu kemudian berjalan, aduh ngeri juga, orang-orang tuh kesian tuh ngeliat kalau anak itu jatuh ke Niagara gimana itu, waduh itu nyawanya itu, waduh bahaya nih katanya gitu ya. Nah, tetapi anak itu tenang-tenang aja ya, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan, gitu nyantai begitu. Wah itu anaknya luar biasa begitu ya. Nah nyantai aja dia, jadi sepertinya kayak tidak ada apa-apa. Wah hebat nih ya, hati seorang anak begitu ya. Nah jadi akhirnya ya Mr. Blondin dan anak ini sampai di ujung dan ada semua sorak-sorai luar biasa. Nah cerita ini adalah bagaimana kita mengambil maknanya, yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, serahkan 100%.
Seperti hati seorang anak ini, dia nggak tahu bahaya, dia nggak tahu, ya. Karena apa? Karena dia tahu itu akrobatik. Bapak-bapak ini akrobatik dan itu bapaknya sendiri, begitu ya. Jadi dia udah tahu, makanya dia tahu, dia nyantai begitu, dia ikut jalan begitu. Nah, bagaimana kita bahwa Allah itu adalah Bapa kita sendiri, Dia yang menyertai kita. Jadi kalau kita berserah, serahkanlah 100%. Seperti seorang anak itu ya, menyeberang di atas seutas tali daripada tali kabel gitu ya, dari ke Niagara Falls itu ya. Jadi kita belajar berserah kepada Tuhan 100%, apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan, khawatir-khawatir, segala macam gitu ya, kita serahkan kepada Tuhan. Sakit penyakit kita juga serahkan kepada Tuhan, jangan sampai enggak begitu ya. Ataupun hanya sakit penyakit aja yang diserahkan, sedangkan yang lainnya tidak. Pada saat kita banyak duit enggak, pada saat kita lagi happy kita tidak, ya. Tapi kita semuanya ya pada saat kita happy, kita ingat Tuhan ya. Happy ingat gereja gitu ya. Terus kemudian pada saat kesulitan kita ingat Tuhan, ingat gereja begitu ya. Karena gereja itu kepanjangan tangan Tuhan gitu ya. Nah, oke, itulah kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kalau kita disertai Tuhan, jangan enak-enaknya sendiri karena disertai Tuhan, enaknya aja ya. Mana boleh enak-enaknya aja, enak banget jadi orang disertai Tuhan begitu ya. Ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab, coy. Anak muda bilang begitu kan, ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawabnya itu adalah kita sebagai anak Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya itu ada perkataan ya, di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan ada di dalam Matius pasal yang ke-28 itu dari ayat yang ke-19 itu ada kata pergilah ya. Jadi ada tanggung jawab itu ya. Jadi jangan seenaknya aja kita disertai Tuhan tapi kita nggak mau tanggung jawab. Nah, kita nggak boleh juga lepas tanggung jawab. Atau kita tahu tetapi kita pura-pura tidak tahu. Atau kita tidak mau tahu gitu. Tetapi kita harus tahu begitu. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan itulah bahwa kita memang harus tahu ya. Nah, jadi di sana sepertinya ini adalah perintah. Ini kayaknya untuk hamba Tuhan nih ya. Kayaknya bukan untuk saya nih. Ini untuk hamba Tuhan, untuk misioneri, untuk siapa lagi ya? Untuk para aktivis kali ya, untuk contoh-contoh pendeta-pendeta boksu-boksu begitu ya. Sebab perintahnya berat banget ya. Berat. Ada pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketakwillah begitu. Ini semua adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah satu perintah yang dimana kita juga harus responsibel, harus tanggung jawab. Jadi ini tanggung jawab yang harus kita emban. Bukan hanya muse doang, bukan hanya pendeta doang, bukan hanya contoh doang, tetapi setiap kita harus pergi. Wah, gereja kosong dong. Bukan seperti itu, bukan secara physically kita semuanya pergi. Pada saat kamu memberikan doa untuk Afrika, untuk Jayapura, pedalaman, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu hati kamu pergi ke sana. Jadi bukan secara physically, ada orang yang dipanggil secara khusus, secara fisik, ya, secara body, dia pergi ke sana. Ya, seperti saya pergi kemana, ya. Ini satu perintah, ya, amanat agung, ya. Jadi kita harus pergi. Kalau pada saat kamu membaca tentang kemarin itu ada apa namanya pilot, ya, pilot yang gugur di Irian Jaya. Apa yang kamu lakukan? Cuman, aduh kasihan ya, ini warga Amerika keturunan Chinese ya, terus kemudian meninggal di Irian Jaya. Cuman kasihan doang begitu ya. Nah, apa yang kamu bisa lakukan pada saat kita mendapatkan berita seperti ini? Paling tidak kita bisa pergi lewat apa? Doa ya. Kita pergi lewat doa. Kiranya Tuhan kirimkan siapa? Kirimkan pilot yang lain gantinya, karena belum ada gantinya sebab pilot yang senior itu udah mau pensiun ini sebentar lagi ya tahun ini akan pensiun tapi belum ada penggantinya itu bakal siapa namanya Joyce ya. Jadi kita belajar di dalam hal ini untuk melihat dalam hal ini kita bisa perginya lewat apa
bukan lewat physically. Kalau memang physically kamu dipanggil sama Tuhan untuk pergi, kita pergi. Kita nggak bisa nggak pergi. Kalau Tuhan utus kita nggak bisa menolak. Dulu kan saya pernah menolak. Tapi kalau Tuhan suruh kita nggak bisa ganti ya. Saya kan pengennya jadi pengusaha yang hebat, yang punya duit banyak, bisa bisa menunjang gereja begitu ya. Tapi enggak loh. Jadi aku ya harus pergi ya. Pergi ya pergilah, ya akhirnya pergi ya, pergi kemana? Pelayanan yang dipakai sama Tuhan, yang Tuhan mau saya pelayanan, ya udah pergilah. Nah, bagi kita yang tidak dipanggil secara khusus, kita bisa pergi lewat doa, lewat uang kita. Kita tidak bisa menunjang mereka, tapi uang kita bisa sampai ke Jayapura, uang kita bisa sampai ke Afrika, uang kita bisa sampai kemana saja. Doa kita apalagi semuanya bisa sampai kemana-mana ya. Jadi pekerjaan yang paling gampang, yang paling tidak perlu modal itu adalah doa. Makanya saya nggak malas kalau disuruh doa ya. Jadi jangan malas-malas berdoa, itu paling gratis, itu paling murah begitu. Kalau kalian masih malas berdoa, ya dikasih yang murah aja, malas bagaimana disuruh nyumbang begitu ya. Nah, jadi kita perlu pikir ini tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita pergi. Yang kedua adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sekali lagi pekerjaan pendeta ini, bukan pekerjaan kita semua. Jadi kita menjadi friend, menjadi teman bagi orang lain di sekitar kita. Siapa yang bisa dijadikan murid, siapa yang bisa dimuridkan ya. Jadi kita dalam kelompok KTB, kalau dulu waktu zaman saya di Kalang Kudus ya, dulu kita ada kelompok KTB, cuma 3 orang, 4 orang, ya itu banyak dulu ya. Jadi ada berapa kelompok waktu zaman saya remaja begitu ya. Ada kelompok KTB, kelompok tumbuh bersama, bukan kelompok tumbuh berdua ya, kelompok tumbuh bersama ya. Jadi ada kelompok tumbuh bersama pada saat itu ya. Jadi kelompok-kelompok. Jadi mulai memuridkan teman ya, memuridkan teman. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lakukan sendiri, cari teman siapa ya. Dan kemudian menjadikan mereka teman, dan akhirnya mereka mulai bisa menjadi orang pengikut Tuhan yang setia begitu ya. Jadi bukan sementara ya. Oke, jadi yang ketiga itu adalah tentang baptislah mereka. Cimerce ke mute, Ci. Cimerce. Sebentar ya, sebentar. Cimerce. Jadi kita coba ya, kita mencoba membaptis mereka dengan cara apa? Ya, pendeta yang tetap yang membaptis, kita mempersiapkan mereka untuk dibaptis ya. Kita mempersiapkan mereka untuk dibaptis ya. Jadi kita di dalam hal ini kita terus serahkan kepada Tuhan ya, supaya mereka menjadi supaya mereka siap untuk dibaptis. Ya, saya kalau ditanya berapa orang yang sudah dibaptis oleh Mercy, tidak ada, nggak ada orang yang dibaptis ya. Tetapi ya melalui saya ada beberapa ya yang sudah dibaptis ya. Tidak banyak, tetapi ada yang dibaptis ya. Saya serahkan kepada gereja lokal yang ada di Malaysia. Adapun kalau di Malaysia pulang ke Indonesia, mereka nggak punya gereja, ada berapa orang yang sempat dibaptis di gereja Kalang Kudus ya, baik di Green Garden, di Kosambi maupun di pusat begitu ya. Dulu pada zaman masih ada Muse gitu, Muse waktu itu ya. Nah, jadi tentang baptisan ya, tentang dibaptis. Yang keempat adalah tentang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu ya, mengajar ya. Jadi seperti tadi, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kita juga mengajar, bukan berarti kita jadi lecturer ataupun kita jadi guru. Kita juga nggak suka sih kalau ada orang menggurui ya, kita nggak suka. Jadi paling enak adalah menjadi teman. Jadi kita lewat ajaran, lewat teladan yang kita berikan kepada mereka. Terus yang kelima adalah tentang ketahuilah ya. Ketahuilah ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
ada kata ketahuilah. Ketahuilah ini artinya apa ya? Jadi kita supaya tahu. Sebab banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali tidak tahu, tidak sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab. Jadi kita punya responsible, punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan enak-enak sendiri. Udah percaya Tuhan, enaklah. Keluarga udah percaya Tuhan, enaklah. Tidak mau ya untuk ke urusan keluar. Itu comfort zone-nya kamu ya. Jadi hati-hati nanti Tuhan obrak-abrik ya. Jadi kita perlu atur diri kita ya. Kita perlu supaya Tuhan menyertai akan setiap kita. Kita harus berani dan kita perlu bertanggung jawab. Kita perlu berserah kepada Tuhan dan kita juga perlu bertanggung jawab. Kiranya Tuhan yang tolong kita dan Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati akan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati akan setiap kami semuanya Tuhan. Teman-teman semua yang sudah mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang terus sertai dan Tuhan pimpin. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau sendiri yang terus menyertai. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman, saudara-saudara yang dalam keadaan kurang sehat, agar Tuhan yang memberkati mereka semua. Berikan kekuatan, berikan pertolongan. Dan Tuhan kiranya menyadarkan mereka juga bahwa Tuhan menyertai mereka dalam keadaan apapun. Tuhan menyertai. Dan kami juga menyerahkan untuk AI yang dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan, ataupun dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga yang tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa serahkan ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati. Pada saat ini kami juga berdoa untuk AI, untuk saudari Nasocu yang akan periksa darah lagi pada bulan depan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati supaya Tuhan yang tolong akan periksa darah dan kemudian menentukan untuk kemo. Kiranya Tuhan yang tolong dia dan Tuhan yang memberkati. Kami serahkan akan semua ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan berkati. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.